Halo, selamat datang di Kongko TV. I'm United, we're all United. Di video kali ini aku pengen update kalian soal berita-berita terbaru Manchester United ya. Yang terutama breaking news hari ini lah, yaitu Anthony Martial ya. Anthony Martial secara sah udah mengumumkan ya di sosial media dia bahwa dia keluar dari Manchester United ya. Dia keluar secara gratis deh kalau nggak salah. Sama kayak Varane, dia keluar secara gratis. Untuk Martial ya, gue bisa ngomong sih pertama ya itu pasti terima kasih ya terhadap Martial atas servis dia ya selama 10 tahun ada kali dia. 8 tahun ada kali dia. 8 tahun dari 2016 2015 sorry dari 2015 dia. Ya ini dari 2015 dia masuk di kita berarti hampir 9 tahun ya. 9 tahun lah ya sekitar 9 tahun dia di 8 9 tahun di Manchester United. Ingat banget ya, dia itu kan wonderkid bener nggak kita beli harga 50 sampai 60 lah ya, cukup spektakuler sih harganya waktu itu untuk seorang seorang youth ya. Awal-awal sih dia keren sih. Dan gue sih menurut gue sih dia salah satu striker yang bagus lah, bukannya bukannya enggak gitu ya, bukannya katro banget ya. Kita lihat dulu statistiknya ya di Manchester United dia ini menurut United District ya, ini sekitar 317 appearance, 221 game start ya, 90 gol, 47 assist ya. Not a bad stats lah ya buat dia ya. Menurut gue sih dia sebagai striker itu cukup bagus ya kan ya. Dia bisa hold the ball loh. Dia bisa menangin bola pertama ya kan lebih bagus daripada Rashford. Ya dia tuh lebih ada IQ-nya juga daripada Rashford ya nggak cuma kayak Rashford yang cuma ya udahlah gue mau one on one terus gue pengen ngelewatin orang terus benar nggak. Dia ini termasuk yang ada IQ gitu loh ya dia punya visi juga termasuk ada sih nggak kayak Rashford ya. Jadi dia nggak sebenarnya dia nggak jelek sih ya kan sebenarnya dia nggak jelek skillful juga lumayan, benar nggak? Finishing oke lah, ya kan? Finishing nggak spektakuler banget. Skillful lumayan, gesit juga lumayan sih. Cuman problemnya sih menurut gue sih di dia cuma satu sih, mentalitas aja sih. Mentalitas dia menurut gue kurang banget ya. Bukan masalah mentalitas gimana, tapi dia orang gampang ngambek gitu loh, benar nggak ya? Kayaknya kalau dia ada kompetitor atau apa, dia langsung melempem. Ya dia tuh pengen kayak number one choice gitu loh, biar dia bisa bersinar. Kayak nggak mau ada kompetisi ya. Kalau nggak ada kompetisi, dia jadi males, benar nggak? Ya kan itu sih problem utama gue sih mentalitas ya oke lah dan juga jelas dia punya fitness ya kan dia sering banget cedera dan sengklek lah seperti musim ini kayaknya cuma nggak tahu dia cuma main sekali 2 kali itu habis sengklek lagi sih ya kan terlalu sering sengklek sih ya gue nggak tahu sih dia masa depannya bakal gimana ya menurut gue sih dia masih bisa main lah ya mungkin nggak di top nggak di Euro nggak di Euro apa nggak di Eropa kali ya mungkin dia masih bisa main di Liga Cina kali MLS ataupun Liga Saudi masih bisa sih kalau untuk Eropa menurut gue sih rada berat karena gimana pun juga dia pernah kita loan out. Pas kita loan out nggak terlalu bersinar. Ya beda lah kayak Greenwood kita loan out walaupun udah 1 2 bulan nggak satu dua tahun nggak main tapi masih bagus gitu loh. Kalau dia nggak kita loan out nggak bersinar juga. Sengklek juga kalau salah deh. Ya kan kita pernah loan out dia ke Prancis kan, ke Ligue 1 kan, tapi sengklek juga gitu loh. Ya kan sayang sih. Sebenarnya potensi dia bagus gitu loh ya kan. Apalagi pertama kali ngeliat dia main kan benar nggak ya kan golnya dia tuh yang apa yang menangin game 2-1 ya lawan City kalau nggak salah itu keren banget itu loh yang dia gocek dari kiri gitu itu keren banget. Tapi ya gitulah ya sayang banget untuk Martial. Martial apalagi pas zamannya Marcus Rashford ya kan Mason Greenwood sama Anthony Martial ya 3M benar nggak apalagi pas Bruno baru masuk itu juga gacor banget juga gacor abis sih gacor abis ya kiri Rashford striker di Martial sama kanan Greenwood ya kan sayangnya musim depannya dia langsung cedera dan semenjak Ronaldo masuk juga dia jadi mentalnya kena sih ya kan jadi dia nggak kepilih gitu segala macam sih jadi gimana pun juga ya walaupun endingnya kurang bagus sama dia di kita ya banyak cedera tapi harus terima kasih juga lah ya atas atas dedikasi dia lah terhadap klub ini selama 9 tahun dia 9 tahun lumayan loh selama 9 tahun ya walaupun kebanyakan cedera sih ya kan at least dia nggak separah Alaysia lah ya gue nggak pernah lihat orang cedera kayak Alaysia loh cedera pas lagi off season sampai setahun lebih itu cedera apa coba ya kan gitu ya at least nggak seperti gitu sih nggak seperti itu ya oke. Untuk Martial udah confirm keluar ya kan dia udah confirm keluar tapi belum tahu nextnya kemana dia belum ngomong apapun juga nextnya buat apa buat dia itu belum tahu sih yang pasti dia dia harusnya sih keluar secara gratis sih ya. Oke, untuk Martial, good luck ya, good luck di klub selanjutnya atau di karir selanjutnya atau apalah ya kan. Jangan-jangan ini nyusul Jesse Lingard lagi ke Liga Korea, ya kan gue nggak tahu deh. Ya,
Itu untuk Mas Rizal, abis itu gue pengen ngomongin juga soal di sini tentang Kieran McKenna ya. Jadi David Ornstein juga udah konfirmasi ya. Kieran McKenna yang dirumorkan banyak ya dia pengen pindah ke Brighton, benar nggak ke MU ya kan sebagai calon pengganti Ten Hag lah seandainya Ten Hag dipecat seandainya ya setelah review ini. Ten Hag dipecat, dia salah satu kandidat terkuat juga kan ya. Rumornya kuat banget, tapi dari David Ornstein ini udah ngomongin ya, ini Kieran McKenna is expected to sign new term long contract sama Ipswich Town. Jadi dia menolak tawaran nggak tahu Chelsea pernah nawar kayak pernah deh. Ya, dia intinya Chelsea udah say goodbye duluan lah sama sama McKenna, dia nggak mau. Terus juga kayaknya si McKenna turn down Everton. Ya, Everton juga tadinya mau McKenna juga, tapi McKenna-nya nggak mau. Ya kan, dia memilih untuk memperpanjang kontrak di Ipswich Town. Ya, gue nggak ngerti alasan dia apa di balik itu. Ya kan, apakah Ipswich Town bayar lebih gede atau apa, gue nggak tahu. Yang pasti dia tolak itu semua, dia tetap di Ipswich Town. Ya, dia perlu pengalaman sih ya. Kalau langsung dijeburin ke Everton gitu yang dimana lagi nggak solid gitu loh. Ya Everton kan lagi nggak solid semenjak ditinggal Ancelotti kan proyek Everton kan nggak terlalu menarik lah ibaratnya. Ya kan Ipswich Town walaupun dia baru promosi itu lebih lebih menarik sih kalau gue bilang sih. Ya, jadi untuk McKenna udah pasti nggak bakal ngelatih mana-mana lagi. Udah pasti dia kemungkinan besar bakal lanjut di Ipswich Town ya. Jadi pengganti manajer pengganti Ten Hag hilang satu ya Ipswich Town ya. Apa sorry Kieran McKenna ya. Terus ada berita apa lagi nih dari United Club ya ini eh oke, ini dari sini juga ada dari Fabrizio Romano ya tentang Greenwood. Kita buka Fabrizio Romano dulu deh ya. Mana nih Fabrizio Romano? Untuk Fabrizio Romano, oke Enzo Maresca ya. Ini bakal jadi apa Chelsea punya manajer baru ya kan Enzo Maresca ini bekas Leicester ya. Jadi berarti berarti De Zerbi nggak jadi ya kan ke Chelsea. McKenna juga nggak jadi. McKenna udah perpanjang di Ipswich. Nah, De Zerbi masih tanya-tanya besar nih. Jadi De Zerbi menurut gua sih kalau seandainya benar Ten Hag bakal dipecat, De Zerbi masih masuk ke dalam listnya shortlist lah, shortlistnya MU untuk gantiin Ten Hag ya. Tapi Chelsea udah sah ya appoint Enzo Maresca, here we go dari Fabrizio Romano ya. Terus sama ada juga tentang Greenwood, mana Greenwood? Oke, Greenwood ya. Jadi Greenwood ini loan spell-nya nih sangat sukses di Getafe. Ya kan, karena dia menjadi player of the season Getafe ya. Gua jujur aja gue ngeliat ini dia nggak diperpanjang nggak sama Getafe berarti nggak ada buy option ya. Berarti nggak ada buy option. Kalau nggak ya kalau the player of the season masa lu nggak mau permanenin bener nggak? Ya kan, jadi nggak kayaknya sih nggak ada buy option untuk Greenwood dan Greenwood tetap targetnya MU tuh untuk jual Greenwood sih, nggak lanjut lagi lah di MU, ya kan. Dan Greenwood juga sebelumnya kan udah ngomong kan ya, the best buat dia itu untuk nggak di MU kan untuk sementara ini kan. Ya, Greenwood perlu nggak sih kita? Perlu lah. Ya kan, Martial udah keluar, ya kan. Siapa gitu cadangan golun, ya kan cadangan golun ya Greenwood bisa gitu. Sebenarnya kan dia jadi striker ya bisa banget sih dia ataupun kita dia jadi cadangan apa cadangan si Puta ya kan, atau Ahmad Diallo bisa juga sih tapi kita lihat lah kayak keputusan untuk sekarang ini MU tuh nggak mau pakai Greenwood sih sayang sih kita lagi butuh sih kita lagi butuh seseorang yang finishingnya bagus kayak Greenwood gitu loh. Finishing Greenwood bagus kiri kanan jalan gitu loh ya kan cari ruang tembak kiri cari ruang kiri kanan tembak cari ruang kiri tembak bisa dia bisa. Jadi untuk Greenwood kita lihat lah, kita pantau aja gimana nextnya ya. Terus ada berita apa lagi nih dari Romano nih? Kayak udah nggak ada lagi, cuman itu doang sih. Ya, cuman itu doang. Udah pasti Enzo Maresca. Terus ada berita apa lagi di sini? Greenwood. eh Paling itu sih ya beritanya ya, untuk hari ini. Oh ya terakhir gengs Van de Beek. Oke, ini berita terakhir hari ini yang menurut yang cukup penting yaitu Van de Beek ya tahu sendiri Van de Beek udah kelar di MU ya dan loan spell-nya juga selalu jelek sih dia sih. Ya kan loan spell-nya terlalu jelek sih. Gue jujur sih dia nih rada kasihan sih. Gue pokoknya gini deh. Setiap pemain yang bakal jadi nomor 10, jadi backup Bruno itu bakal kasihan sih nasibnya di MU sih. Ya kan lu mau masuk datengin Anthony Gordon sebagai nomor 10 di ini juga sama aja sih bakal nggak mungkin menang nggak mungkin menang lawan 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 kapten kita gitu loh. Sama juga dengan dia.
Ya kan walaupun waktu itu kita teriak-teriak kan, udah McFred tuh diganti aja sama si Van de Beek gitu kan ya, jadi box to box gitu kan ya, jangan Fred terus, ya kan. Tapi tetap aja intensinya selalu dia tuh sebagai nomor 10, which is nggak cocok gitu kan. Bukannya nggak cocok sih, kalah kalah kelas sama sama ini sih, sama siapa sama Bruno, ya kan. Dan di sini sih menurut Win-Win All Sport ya, gue nggak tahu itu dari mana, tapi menurutnya itu sih Van de Beek nggak masalah sih main di Saudi sih, seandainya dia apa. Oh, ada ini, sorry, sorry. Dia nggak masalah main di Saudi karena dia udah dapat offer dari Al Ahly sama Al Ettifaq. Katanya sih dia udah dapat offer sih. Ya, semoga aja lah ya bisa jual ya. Jual berapapun juga boleh ya kan, benar nggak? Yang pasti Van de Beek menurut gue ya itulah ya. Sama lah kayak Hannibal Mejbri nanti kalau dia mau jadi nomor 10 ya mau gimana saingan sama Bruno. Siapa yang bisa saingan sama Bruno lah, intinya gitu aja sih, nggak banyak. Nggak banyak sih. Nggak ada lah. Nggak ada. Jujur ya, per sekarang ini sih kagak ada sih. Ya. Jadi intinya paling itu ya berita terakhir di hari ini ya. Tadi gue pengen live tapi nggak banyak berita juga hari ini. Cuma breaking newsnya cuma Martial doang. Sekali lagi untuk Martial, good luck di selanjutnya dan juga terima kasih sih. Ya. Oke, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching, gengs.